Cek, halo sobat nih, gas lagi dah Mang Jawaban. Dan ternyata hari Minggu ini uploadnya 3 nggak tuh. Waduh. Dan gue baru bikin 1, ternyata pas gue lihat nextnya kok ada. Wah ternyata upload lagi dan upload lagi. Jadi ya udahlah. Jadi terpaksa gue pisah dan ya support lah ya. Dan gak apa-apa ya gue bagi jadi 3 karena ya hitung-hitung nambah cuan untuk gue juga lah, oke? Mohon kerjasamanya, oke? Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dan juga Kian mereka pergi jalan-jalan untuk dapat melihat apa yang ada di ibu kota sembari mencari informasi baru. Namun di sini mereka juga menemukan sebuah pengumuman kalau ternyata ibu kota Feion membuka sebuah seleksi alkemis untuk dapat menyembuhkan putra mahkota. Dan itu membuat Kian dia akan segera melaporkan ini semua kepada bapaknya. Sedangkan untuk Zovan dan juga Yulin, mereka pergi karena Yulin sebelumnya mendapatkan sebuah informasi kalau dia menemukan sesuatu dan dia ingin pergi bersama dengan Zovan menyelidiki itu semua. Dan ketika Kian telah nyampe, dia pun melaporkan kepada bapaknya yang membuat para tetua. Mereka pun berpikir apakah ini adalah sebuah jebakan, tapi mereka juga tahu kalau mereka nggak punya pilihan lain selain melakukannya. Jadi di sini mereka pun akan melakukannya, menyusup ke dalam kediaman yang dimiliki oleh Raja Feion, mengikuti seleksi yang akan dilakukan oleh Istana Feion. Di sini para orang-orang tua mereka pun tahu kalau tujuan mereka saat ini adalah mencari tahu tempat di mana Raja Feion dia menyembunyikan harta pusaka yang telah ia ambil. Dan itu juga membuat para orang-orang tua ini mereka pun berpikir tentang letak di mana kira-kira Raja Feion dia menyimpan harta pusaka yang telah diambil dari mereka. Dan itu juga membuat mereka pun berpikir siapa di antara mereka yang harus dapat menyusup ke dalam kediaman dari Raja Feion. Tapi itu juga membuat mereka pun tahu kalau perekrutan alkemis ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk dapat menyusup. Ucap dari orang-orang tua itu. Tapi mereka juga tahu kalau ini akan sangat sulit bagi mereka, para orang-orang tua, untuk dapat menyusup ke dalam sana. Karena mereka berpikir kalau sepertinya Feion dia masih dapat mengenali mereka, para orang-orang tua. Jadi mereka pun berpikir kalau sepertinya mereka sama sekali nggak bisa masuk secara pribadi. Karena mereka takut jika saja Feion dia bakal mengenali mereka semua. Walaupun memang Feion telah meninggalkan wilayah timur lebih dari 100 tahun. Ucap dari mereka. Dan itu membuat Patriark dia pun berpikir jika itu benar, lantas sepertinya satu-satunya opsi adalah mengirimkan para generasi muda. Ucap dari Patriark. Tapi di sini Patriark dia juga tahu para generasi muda mereka tidak memiliki kemampuan alkemis. Dan itu juga membuatnya pun bingung siapa yang harus mereka kirimkan. Pikir dari Patriark yang membuat kini para tetua dan juga Patriark mereka pun bingung dan berpikir siapa kira-kira yang harus mereka kirimkan. Di sini para tetua agung mereka pun bingung juga karena memang mereka juga tahu kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Stangguan adalah para kultivator dan mereka tidak kekurangan para kultivator berbakat. Tapi untuk alkemis itu adalah kasus yang berbeda. Mereka tidak memiliki ahli obat-obatan dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua lainnya, di mana dia mengatakan seorang alkemis yang hebat dia akan terikat dengan kultivasi, tenaga dalam dan juga teknik. Dan jika saja memiliki ketiganya maka dia akan menjadi sosok yang sangat luar biasa, alkemis sejati. Ucap dari orang-orang tua ini. Dan mereka juga tahu perekrutan alkemis ini tentunya akan menarik perhatian bagi seluruh para alkemis yang ada di dunia ini. Ucap dari orang-orang tua. Dan itu juga membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya ini akan sangat sulit bagi mereka. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Patriark Sangguan. Dan itu membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya hanya Yulin lah satu-satunya generasi muda yang dapat melakukannya. Ucap dari orang tua ini. Walaupun memang dia juga nggak yakin kalau Yulin dapat melakukannya. Sedangkan sudut lainnya di istana dari Raja Feion, ternyata Raja Feion dia pun sangat kesal ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata informasi tentang putra mahkota yang sedang terluka adalah sebuah informasi yang tidak benar, yang membuat Raja Feion dia sangat kesal dan dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Perdana Menteri Bailey, ucap dari orang tua ini yang ternyata ini adalah penampilan dari Raja Feion, Sangguan Feion. Di sini orang tua ini dia pun kesal dan bertanya apa tujuan dari Perdana Menteri yang tiba-tiba aja mengumumkan kalau putra mahkota sedang terluka dan melakukan sebuah rekrutmen mencari seorang alkemis. Ucap dari orang tua ini yang membuat Perdana Menteri Bailey dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah hal yang memang harus ia lakukan. Dan dia juga ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Pedang Feion. Ucap dari sosok pria ini yang merupakan Perdana Menteri Bailey Jingwei, yang merupakan Perdana Menteri yang dimiliki oleh Kekaisaran Bintang Pedang. Di sini Perdana Menteri dia pun bertanya kalau 2 bulan lalu dia mendapatkan sebuah kabar kalau terjadi sesuatu di dalam istana Raja Feion. Dan itu membuatnya pun mendapatkan sebuah kabar kalau terdapat ratusan ahli yang datang menyerang kediaman yang dimiliki oleh Raja Feion. Dan itu membuat sebuah kekacauan hingga kenapa
kau tidak melaporkannya kepada ibu kota kekaisaran. Ucap dari Perdana Menteri yang membuat Raja Feiun yang mendengarnya dia pun kesal ketika Perdana Menteri tiba-tiba aja datang langsung ke kekuatannya setelah dia mendapatkan sebuah kabar kalau istana Feiun telah diserang. Dan yang membuatnya tambah kesal adalah ketika dia datang tiba-tiba aja dia memberikan sebuah perintah dan juga mengambil alih semua yang ada di kota ini. Dia mengeluarkan sebuah pengumuman mengklaim putra mahkota sedang terluka dan memanggil seluruh alkemis. Dan sekarang dia katakan kalau putra mahkota terluka itu adalah sebuah berita yang tidak benar. Ini adalah hal yang sangat menyebalkan. Ucap dari Raja Feiun yang dia merasa kalau sepertinya kekuasaannya diambil alih oleh Perdana Menteri. Namun di sini untuk Raja Feiun dia pun mengatakan kalau sebelumnya insiden yang sebelumnya itu hanyalah sebuah insiden kecil. Apakah Tuan Perdana Menteri menganggap kalau diriku, Sangguan Feiun tidak dapat menangani masalahnya sendiri? Ucap dari Raja Feiun. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan bagaimana mungkin hal remeh-temeh seperti ini harus ia sampaikan ke ibu kota. Ucap dari Raja Feiun. Dan jika hanya saja masalah sepele sampai ke ibu kota itu hanya akan membuat kami para Raja Pedang benar-benar tidak lagi memiliki wajah. Ucap dari Raja Feiun. Dan Raja Feiun pun juga bertanya apakah kau setuju dengan apa yang aku ucapkan saudara? Dan ucap dari Raja Feiun yang ternyata di sini Perdana Menteri dia datang bersama dengan Dan Kinseng. Di sini orang tua ini Dan Kinseng dia pun mengatakan kalau dia nggak mau ikut-ikutan di antara konflik putra mahkota, Perdana Menteri dan juga Raja Pedang Feiun. Dan aku nggak ada hubungan dengan masalah itu dan aku tidak ada hubungannya dengan masalah itu dan selesaikan aja masalah kalian. Karena aku datang ke tempat ini hanya sebagai seorang pengawal dan begitu masalah ini sudah selesai, tugasku hanya mengantar Perdana Menteri kembali ke ibu kota dan aku nggak mau ikut-ikutan. Ucap dari Dan Kinseng yang nggak mau terlibat perselisihan di antara Raja Feiun dan juga Perdana Menteri yang membuat Perdana Menteri Bailey dia pun mengatakan perjalanan ini sungguh sangat merepotkan. Yang membuat Perdana Menteri dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Raja Pedang Dan Kinseng sang penghancur naga yang telah direpotkan mengawal dirinya dan sepertinya harusnya nggak perlu sampai merepotkan seperti ini. Ucap dari Perdana Menteri. Dan di sini Perdana Menteri dia juga mengatakan kalau dia akan berbicara serius kepada Raja Pedang Feiun. Di sini Perdana Menteri dia pun bertanya kalau orang-orang yang muncul beberapa waktu lalu hanyalah sebuah masalah kecil bagi dirimu, tapi kenapa kau sampai membuat kekacauan Raja Pedang Feiun hingga kau menempatkan kotamu masuk ke dalam status keadaan siaga tinggi? Hingga aku seorang Perdana Menteri harus datang ke kota ini dengan penuh pengawalan. Ucap dari Perdana Menteri yang menyinggung Raja Feiun yang membuat Raja Feiun yang mendengarnya dia tentunya sangat kesal. Di sini Perdana Menteri dia pun kembali mengatakan kalau sebenarnya dia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sebelumnya orang-orang yang datang menyerang kediaman dari Raja Feiun adalah mereka yang berasal dari keluarga Sangguan. Dan tujuan mereka tidak diragukan lagi adalah mengambil harta pusaka yang telah kau bawa dari wilayah timur. Dan itu adalah Soaring Sword yang merupakan harta suci yang dimiliki oleh wilayah timur. Ucap dari Perdana Menteri. Di sini Perdana Menteri dia mengatakan kalau sejujurnya leluhur mereka sudah lama sekali ingin melihat pedang suci yang dimiliki oleh 4 wilayah lainnya. Jadi jika saja ada Raja Pedang yang berhasil membawanya, tentunya itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa dan itu adalah sebuah prestasi yang sungguh luar biasa. Dan jika saja leluhur mengetahuinya, tentunya dia pasti akan sangat senang. Dan izinkan Perdana Menteri ini membukukan badan atas nama leluhur dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusimu yang telah membawa pedang itu kepada pihak kami. Dan apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri masih membuat Raja Pedang Feiun dia masih tidak senang. Apalagi saat ini Perdana Menteri dia pun kembali mengatakan kalau leluhur sedang dalam masa pengasingan dan dia masih belum mengetahui tentang informasi ini. Hingga dirinya tidak bisa melihat pedang itu secara langsung. Tapi jika saja selama periode pengasingan itu dia mendapatkan sebuah kabar kalau pedang itu telah diambil kembali, dan tentunya leluhur pasti ketika dia mendengarnya, sayangnya berita gembira itu pasti akan berubah menjadi kekecewaan yang sangat-sangat pahit. Dan tentunya leluhur dia pasti akan sangat murka. Ucap dari Perdana Menteri yang membuat Raja Pedang Feiun dia pun sangat marah ketika Perdana Menteri berani-beraninya menggunakan nama Raja Pedang tak terkalahkan sebagai ancaman untuk dirinya, dan itu membuat Raja Pedang Feiun sangat murka dengan apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri. Namun di sini untuk Perdana Menteri dia masih dapat terlihat tenang walaupun dia ditekan oleh Raja Pedang Feiun, dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya Raja Pedang Feiun dia ditunjuk langsung oleh leluhur sebagai Raja Pedang dan dia memiliki status yang setara dengan mereka para Raja Pedang yang dimiliki oleh keluarga kekaisaran, dan tentunya dia nggak akan mungkin berani bersikap kurang ajar di hadapan dari Raja Pedang Feiun. Dan dia hanya mengatakan kenyataannya. Ucap dari dirinya
Di sini Perdana Menteri dia pun mengatakan jika saja leluhur dia mendapatkan sebuah informasi tentang ini, tentang pedang yang telah kembali dicuri, tentunya membuatnya pasti akan sangat murka. Dan ketika dia murka, tentunya siapapun yang ada hubungannya dengan ini semua akan mendapatkan konsekuensinya. Oleh sebab itulah ketika aku mengetahui insiden ini, aku harus segera datang ke tempat ini tanpa istirahat sedikit pun untuk dapat memastikan semua berjalan dengan lancar. Bahkan aku juga meminta kepada putra mahkota untuk dapat bekerja sama, ucap dari Perdana Menteri. Di sini Perdana Menteri dia mengatakan kalau saat ini putra mahkota telah berpura-pura terluka dan menyebarkan sebuah berita ke seluruh negeri kalau dia memang sedang terluka. Walaupun memang itu akan membuat nama putra mahkota agak sedikit terluka, tapi setidaknya ini semua dilakukan hanya untuk membantu Raja Pedang Feiyun. Kau memusnahkan seluruh para penyusup itu dan memastikan pedangmu benar-benar aman, karena ini semua menyangkut kita semua dan kita harus bekerja sama dengan sungguh-sungguh, ucap dari Perdana Menteri yang membuat Raja Pedang Feiyun yang mendengarnya dia pun kesal, tapi dia nggak tahu harus melakukan apa. Dan itu juga membuat Raja Pedang Feiyun dia pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri walaupun kau telah menyebarkan berita kalau putra mahkota telah terluka dan melakukan sebuah rekrutmen alkemis. Apakah kau pikir mereka orang-orang sangguan akan melakukannya? Apakah kau pikir orang-orang sangguan mereka akan masuk ke dalam jebakan yang akan kau berikan? Ucap dari Raja Feiyun yang membuat Perdana Menteri dia pun tertawa dan dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia telah melakukan sebuah rencananya sendiri. Karena dia yakin ketika dia melakukan sebuah festival dan juga memanggil para alkemis, itu akan membuat mereka, orang-orang yang berasal dari keluarga sangguan, mereka pasti akan datang dan itu akan membuat mereka akan tertangkap. Karena sejatinya orang-orang melakukan sebuah kesalahan bukan karena mereka salah, tapi karena mereka serakah. Dan keserakahan adalah kelemahan terbesar yang dimiliki oleh para manusia. Karena tidak ada satu orang pun yang akan kebal akan sebuah keinginan. Dan aku juga tahu serangan pertama mereka ke dalam istanamu berakhir dengan bentrokan langsung. Dan itu membuat mereka mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Kalau saja mereka melakukan serangan kedua dengan cara yang sama, itu akan membuat mereka tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi bagaimana jika kita membuka jalan untuk mereka dan membiarkan mereka semua masuk dan menggunakan pedang suci sebagai umpan? Itu akan membuat kita menjadikan seleksi alkemis ini sebagai jalan untuk mereka. Membiarkan mereka semua masuk ke dalam istana dan begitu mereka semua masuk, kita akan menutup pintu itu dan mereka semua akan terjebak dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat kabur. Dengan begitu, maka seluruh kekuatan tempur yang dimiliki oleh keluarga sangguan mereka semua akan dilenyapkan. Setengah kekuatan tempur seluruh wilayah timur akan segera menghilang. Dan itu secara efektif akan menghilangkan rintangan terbesar bagi kita di masa depan untuk dapat menguasai wilayah timur, ucap dari Perdana Menteri yang membuat Raja Pedang Feiyun yang mendengarnya dia pun paham kalau ternyata tujuan ini semua dilakukan oleh Perdana Menteri adalah untuk menguasai wilayah timur. Dan itu membuatnya pun tidak menyangka kalau ternyata Perdana Menteri telah berpikir sejauh ini. Namun untuk Perdana Menteri yang mendengarnya dia pun tertawa dan tersenyum dan dia mengatakan kalau semua orang memiliki kelemahan yaitu keserakahan bahkan untuk dirinya sendiri, ucap dari Perdana Menteri. Dan untuk dapat melakukannya menggunakan satu batu untuk mendapatkan dua burung itu adalah sesuatu yang tentunya harus ia lakukan. Dan jika dia memiliki sebuah kesempatan, bagaimana mungkin dia akan melepaskannya, ucap dari Perdana Menteri yang membuat Raja Pedang dia hanya dapat mengawasinya saja. Namun di sini untuk Raja Pedang Feiyun dia pun mengatakan kalau Perdana Menteri adalah ahli strategi yang sangat luar biasa, bahkan dirinya sangat terkesan, ucap dari Raja Pedang Feiyun. Namun dia juga tahu kalau saat ini keluarga sangguan mereka tidak memiliki alkemis dan menggunakan jalur alkemis untuk dapat memancing keluarga sangguan, bukankah itu adalah sesuatu yang sedikit menyulitkan? Apakah Tuan Perdana Menteri yakin kalau mereka akan melakukannya ketika mereka tidak memiliki seorang alkemis, ucap dari Raja Pedang Feiyun. Dan untuk Perdana Menteri dia pun paham betul apa yang diucapkan oleh Raja Pedang Feiyun, tapi dia mengatakan kalau apa yang ia lakukan ini adalah sebuah rencana memang sengaja ia buat tidak terlalu mulus untuk orang-orang sangguan. Tapi karena itulah akan membuat mereka berpikir kalau sepertinya ini semua bukanlah sebuah jebakan, karena semakin sulit tentunya mereka semua pasti akan semakin tertarik. Karena untuk mereka, orang-orang yang telah terpojok ketika mereka mendapatkan sebuah tawaran yang terlalu mulus, mereka tentunya pasti akan curiga dan tidak akan mungkin berani mengambilnya. Tapi semakin jalan itu berbatu, tentunya itu akan membuat mereka semakin tergoda untuk dapat mencobanya, ucap dari Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri dia juga mengatakan kalau dalam beberapa hari ini dia meminta komando penuh yang dimiliki oleh kota ini ada di bawah tangan dari dirinya, dan dia meminta kepada Raja Feiyun untuk mencabut lockdown yang ada di kota ini dan juga menarik seluruh pasukan patroli dan biarkanlah dirinya mengambil kendali kota ini dalam waktu setengah bulan. Dan dia pun yakin dalam setengah bulan seluruh antek-antek asing yang dimiliki oleh keluarga sangguan mereka semua pasti akan tertangkap dan tidak ada satupun yang akan dapat lolos, dan itu akan menghilangkan kekhawatiran tentang
Soaring Sword milikmu. Ucap dari Perdana Menteri yang membuat Raja Pedang Feiyun. Dia pun kesal ketika Perdana Menteri ingin mengambil seluruh kekuasaan yang dimiliki oleh dirinya. Tapi melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Raja Pedang Feiyun membuat Perdana Menteri dia pun tahu kalau sepertinya Raja Pedang Feiyun dia tidak menyukainya dan dia mengalihkannya dengan mengatakan, Raja Pedang Feiyun, kudengar kediamanmu memiliki sesuatu yang cukup menarik. Bahkan katanya dapat dibandingkan dengan pemandangan yang indah yang dimiliki oleh leluhur yang ada di wilayah tengah. Jadi bisakah kau mengizinkan aku melihatnya? Ucap dari Perdana Menteri yang mencoba untuk dapat menurunkan tensi yang membuat Raja Pedang dia pun, ya lakukanlah seperti apa yang ingin kau lakukan. Ucap dari Raja Pedang Feiyun dan itu membuat Perdana Menteri dia pun melirik ke arah Raja Pedang dan dia pun mengatakan, Raja Pedang penghancur naga, apakah kau ingin ikut bersama dengan diriku? Ucap dari Perdana Menteri Bai Li Jingwei. Dah, itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban nanti malam lagi sekitar jam 10 atau jam 11 ya untuk jawaban. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.